Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah dimanapun berada, melalui video ini kami atas nama Yayasan Sahabat Sampai Surga ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena atas bantuan, kontribusi, wakaf dari jamaah sekalian. Alhamdulillah kita telah membebaskan 1 hektar lebih tanah yang kedepannya akan berdiri pondok pesantren tafsir Al-Quran Ibnul Azhar. Bisa kita lihat di belakang saya inilah tanah di mana ada di antara kita yang menyumbang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang bahkan sampai 1000 meter. Alhamdulillah, semoga itu semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah yang terus mengalir pahalanya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kami mengajak jamaah untuk berkontribusi dalam rangka pembangunan pondok pesantren, ya seberapapun yang kita mampu. Mungkin kita mampu 1 sak semen misalnya, 1 batang besi, tidak mengapa. Insya Allah itu semua akan dicatat sebagai pahala yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti bagaimana cara penyaluran bantuan itu bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan teriring doa kepada seluruh siapapun yang membantu, yang berkontribusi. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah lancarkan segala urusan, dan Allah lindungi keluarga kita semua dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Dan kami mohon doa agar kami tim Yayasan Sahabat Sampai Surga terus diberikan kesehatan, keikhlasan, istiqomah dalam mewujudkan cita-cita mulia ini demi melanjutkan perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi melanjutkan perjuangan para ulama dalam membumikan Al-Qur'an. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Wa yu'minuna bil kitab al-awwal wal akhir, beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu dan yang paling terakhir. Idza aradu amran qalu. Ini ciri-cirinya nih Pak. Umat Nabi Muhammad ini disebutkan dalam Taurat dan Injil, kalau pengen mau melakukan sesuatu selalu berkata begini, naf'aluhu insyaallah. Selalu diiringi dengan kata insyaallah. Itu ciri-cirinya umat Nabi Muhammad. Ustadz besok datang ke acara ini, insyaallah. Kalau nggak ada halangan hadir. Otomatis itu Pak lisannya umat Nabi Muhammad itu. Sallallahu alaihi wasallam. Selalu kalau mereka menginginkan sesuatu, naf'aluhu insyaallah. Kami akan lakukan itu insyaallah. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Jangan kau katakan aku pasti melakukan itu besok, kecuali kau katakan illa an yasha Allah, yakni insya Allah. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kau katakan sesungguhnya aku ini akan melakukan itu besok. Aku pasti hadir Pak Ustaz. Jangan. Aku pasti bisa bantu Pak Ustaz. Jangan. Insya Allah aku hadir Ustaz. Insya Allah aku bisa bantu Ustaz. Insya Allah, jika Allah menghendaki. Insya Allah itu maknanya jika Allah menghendaki. As-sa'id lahum tuhurun wal ardu lahum masjidun. Tanahnya umat Nabi Muhammad itu suci, bisa dipakai bersuci. Dan buminya bisa dipakai untuk sholat. Kalau umat terdahulu nggak dapat itu Pak. Mereka hanya bersuci dengan air. Kalau kita bisa dengan tanah. Jika ingin tayamum. Dan mereka kalau sholat itu harus di rumah-rumah ibadah. Nggak sah sholat kalau tidak di rumah ibadah. Umat Nabi Muhammad di mana saja. Di lapangan boleh, di kantor boleh. Sah semuanya. Sholat di rumah boleh, sah.
ghurrun muhajjalun, wajahnya berseri-seri min atharil wudu, dari bekas air wudu. Ummatun marhumatun du'afa, umat yang dirahmati oleh Allah. Yu'taunal kitab, diberikan kitab suci Al-Quran. Istafaituhum faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun lil khairat. Aku pilih mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya, di antara mereka ada yang sedang-sedang, di antara mereka ada yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. La yadkhulun nar minhum illa man bari'a minhal hasanat. Tidak ada yang masuk neraka di antara mereka kecuali yang tidak memiliki kebaikan. Ma bari'al hajaru min waraqis syajar, bagaikan batu yang tidak ada daunnya. Jadi ya, jarang sekali umat Nabi Muhammad yang nggak punya kebaikan. Insya Allah, walaupun sedikit umat ini ada kebaikannya, dan dengan itu insya Allah Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh umat Nabi Muhammad, Pak, insya Allah ya, akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik cepat ataupun lambat, baik transit dulu di neraka ataupun langsung tanpa hisab. Pada akhirnya, pada ujungnya semua akan masuk surga. Disebutkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala ahlul jannati jannata wa ahlun nari nara, thumma yuqalu lil malaikati akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman fayukhrajuna minha aw kama qala. Akan datang suatu hari penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka. Kemudian Allah katakan kepada para malaikat, wahai malaikat, cari di neraka yang di dalam hatinya ada sekecil biji sawi dari keimanan, masukkan ia ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam kitab Al-Hilyah, innal jannata muharramah, sesungguhnya surga diharamkan, ala jami'il khalq, kepada seluruh makhluk, hatta yadkhulaha, sampai Nabi Muhammad masuk dulu, wa ummatuhu, dan umatnya. Ya salam, surga diharamkan kepada seluruh makhluk, hatta yadkhulaha ay Muhammadun, Nabi Muhammad, wa ummatuhu, dan umatnya. Apa itu umatnya yang nanti masuk surga bersama Rasulullah? Shaimuna bin nahar, berpuasa ia di siang hari. Ruhbanun bil lail, menjadi seperti rahib, ahli ibadah di malam hari. Aqbalu minhumul yasir, kata Allah, aku menerima sedekah mereka walaupun sedikit. Wa udkhiluhumul jannah, dan aku masukkan mereka ke surga bisyahadati alla ilaha illallah, dengan syahadat la ilaha illallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bacakan dua riwayat lagi sebagai penutup yang menggambarkan sifat dan ciri dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam kitab-kitab suci terdahulu. Dikatakan annallaha jalla jalaluhu qala, Allah berkata, ulhimuhumut tasbiha wat tahmida wat takbira wat tauhid, aku ilhamkan mereka, yakni umat Nabi Muhammad, untuk mudah mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bahkan kita setiap hari, Pak, selepas habis sholat, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Itu semua berkat ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi masajidihim wa majalisihim wa madaji'ihim wa mutaqallibihim wa mathwahum, kata Allah, aku ilhamkan mereka untuk banyak bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertauhid, fi masajidihim, di masjid-masjid mereka, wa majalisihim, di majlis-majlis mereka, wa madaji'ihim wa mutaqallabihim wa mathwahum, di tempat tidur mereka. Bahkan umat Nabi Muhammad ada yang sebelum tidur kemudian memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bismikallahumma ahya wa amut, memuji Allah, meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ada yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanul amala. Surat Tabarak, surat Mulk. Ada yang membaca qul huwallahu ahad. Mau tidur masih menyanjungkan, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hum awliyai wa ansari, kata Allah,
mereka adalah kekasih-kekasihku dan penolong-penolongku. Antaqim bihim min a'da'i 'abadatil awthan, aku membalas dendam dengan bantuan mereka, yakni dengan perantara kita umat Nabi Muhammad kepada orang-orang penyembah berhala. Yusalluna li qiyaman wa qu'udan wa ruk'an wa sujuda, mereka salat dalam kondisi berdiri, jika tak sanggup mereka duduk. Subhanallah, umat Nabi Muhammad tidak bisa berdiri duduk dia. Yang penting dia bisa sujud sama Allah Subhanahu wa taala, bisa salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakhrujuna min diyarihim wa amwalihim, mereka keluarkan yakhrujuna min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, dari harta-harta mereka, hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yuqatiluna fi sabili, mereka sanggup berjihad, berperang di jalanku. Sufufan wa zuhufa, berbaris-baris bahkan merangkak-rangkak. Thumma qala, kemudian Allah berkata, aj'aluhum afdalal umam, aku jadikan mereka sebaik-baiknya umat. Wa aj'aluhum ummatan wasata, aku jadikan mereka umat pertengahan. Syuhada'u 'alan nas, sebagai saksi atas seluruh manusia. Idza ghadibu hallaluni, jika mereka marah mengucapkan la ilaha illallah. Kita ini kalau lagi marah sebagian ada Pak ya, la ilaha illallah. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ininya, lisannya umat Nabi Muhammad mengucapkan la ilaha illallah. Wa idza qabadu kabbaruni, jika mereka sedang menangkap, sedang merasa terdesak, kabbaruni, mengucapkan Allahu akbar. Wa idza tanaza'u, jika sedang berdiskusi, ribut, debat, subhanallah ya akhi, jangan gitu. Subhanallah, masih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yutahhiruna al-wujuha wal atraf wa yashudduna thiyaba ila al-ansaf, yuhalliluna 'ala at-tilali wal ashraf. Ya, ini intinya banyak berzikir, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diriwayatkan oleh Abi Hatim dan Abu Nuaim di Qaubuzar. Kemudian ditanya, bagaimana Syekh? Alhamdulillah. Loh, kok bisa alhamdulillah? Ditusuk kok alhamdulillah? Alhamdulillah, masih sehat, masih selamat, masih bisa dakwah. Umat Nabi Muhammad itu masih bisa memuji Allah dikala musibah. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari dalam hadis qudsinya, ketika Allah berkata kepada para malaikat, apakah hal qabattum thamarata fuadih, wahai para malaikat, apakah kamu telah mengambil nyawa anak dari hambaku? Ini ketika Allah memerintahkan malaikat mencabut nyawa anak yang masih belia, yang masih dalam umur yang sedang senang-senangnya, bahagia-bahagianya, dicabut nyawanya oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat, apa yang diucapkan hambaku ketika engkau ambil nyawanya? Wahai malaikat, apa yang diucapkan hambaku itu ketika anaknya meninggal dunia? Hamidaka ya Rabb wastarja, memujimu ya Allah dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memuji Allah, alhamdulillah. Ini memang tidak semua kita sanggup, tetapi ada di antara kita yang ketika anaknya meninggal mengucapkan alhamdulillah, bukan senang, tetapi alhamdulillah, amanah yang Allah berikan telah diambil kembali. Alhamdulillah yang telah memberikan aku kemampuan untuk memberikan yang terbaik buat anakku, dan saatnya sudah datang ajalnya. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala di kala musibah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat menjawab, ya Allah, hambamu itu ketika anaknya kami cabut nyawanya justru memujimu ya Allah, dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah kepada malaikat? Ubnu lahu baitan fil jannah, segera bangunkan istana di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan berikan nama istana itu istanal hamd, istana pujian, karena dia sanggup memujiku dikala aku uji, dikala aku berikan musibah. Umat yang hammadun, umat yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yahmadun Allah
fi kulli manzilin wa yukabbirunahu ala kulli syarafin, memuji Allah di manapun mereka berada dan mengagungkan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ru'atus syams atau ru'atus syamsi, umat yang selalu memantau matahari, maksudnya memantau waktu sholat. Kita ini Pak, orang yang sudah istiqamah, yang Allah berikan kemudahan untuk istiqamah, itu menanti-nanti itu. Sampai-sampai jam tangannya, ada jam tangan yang bisa mengingatkan waktu sholat, alarmnya alarm waktu sholat. Umat ini menanti-nanti datangnya waktu sholat. Subhanallah. Kadang-kadang 15 menit lagi. Saya yakin Bapak mengalaminya itu, bahkan mungkin setiap hari. Oh isya 15 menit, oh subuh ini maghrib tinggal sekian lagi. Selalu kita pantau ru'atus syams, selalu memantau matahari. Yusalluna shalah, mereka senantiasa salat. Idza jaa waktuha, jika telah datang waktunya. Walau kanu ala ra'si kunasah, walaupun mereka sedang berada di tempat yang tidak bersih. Umat Nabi Muhammad ini yang saleh. Kita lihat, saya pernah lihat video orang sedang memulung sampah, kemudian dia sholat di trotoar. Walaupun ini tidak dianjurkan, akan tetapi saking cintanya kepada Allah, dia sujud sholat meski di tempat yang mungkin tidak bersih. Bahkan dulu ketika kami, bukan dulu, beberapa bulan lalu ketika kami sedang bangun rumah, tukang kami itu ada yang Masya Allah, ketika datang waktu sholat, dia langsung izin, Ustaz kami izin sebentar. Dia cari dibersih-bersihkannya tempat-tempat material bangunan. Dia sholat di sana. Subhanallah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau kanu ala ra'si kunasah, walaupun berada di tempat yang tidak bersih. Dalam tanda dalam artian bukan berarti sholat kita dianjurkan di tempat yang kotor. Andaikan mereka tak sempat lagi mencari tempat yang bersih dan waktu sholat telah tiba, ia akan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'taziruna ala awsatihim, mereka menggunakan sarung di tengah-tengah mereka. Ya kita ini menggunakan sarung ini. Ini ciri umat Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Wa yuwaddi'una atrafahum, kemudian mereka mewudukan anggota tubuh mereka. Wa aswatuhum bil-laili fi jawis sama, dan suara mereka terdengar di udara di tengah malam. Ka aswatin nahl, bagaikan suara lebah. Maksudnya apa? Umat Nabi Muhammad senang berkumpul-kumpul, ya, berzikir sampai terdengar dari masjid itu la ilaha illallah. Yang dari jauh dengarnya seperti suara lebah. Terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Umat yang luar biasa sekali. Dan dalam riwayat yang dikatakan yasuffuna fi salatihim kama yasuffuna fi qitalihim, mereka rapih dalam meluruskan saf salat mereka sebagaimana mereka rapih dalam meluruskan saf dalam barisan perang mereka. Dawiyuhum fi masajidihim kadawiyyin nahl, suara-suara mereka di masjid-masjid mereka bagaikan dawiyyin nahl, seperti suara lebah. Yusma'u munadihim fi jawis sama, terdengar suara yang azan di udara, di langitan. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasuffuna fi salatihim kama yasuffuna fi qitalihim, rapi sekali, cepat. Suatu ketika kami pernah baca satu tulisan ketika ada mahasiswa di Eropa sedang duduk bersama teman-temannya non muslim melihat siaran langsung sholat di Masjidil Haram. Itu kan jumlahnya banyak sekali, jutaan, minimal ratusan ribu, sedang bergerak semua. Ada yang mutar, ada yang sedang duduk, ada yang sedang bersih-bersih, ada yang sedang minum, ada yang sedang macam-macam gerakan semua. Kemudian temannya itu yang muslim bertanya kepada sahabat-sahabatnya yang non muslim, kira-kira butuh berapa waktu lama untuk merapihkan mereka berbaris? Wih, pacak 2 jam 3 jam untuk bisa merapihkan. Baik, kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Kemudian tidak lama terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Hanya dalam waktu hitungan 1 menit, Pak, seluruh umat di Ka'bah itu rapih, tertata rapih, tanpa butuh waktu yang lama, dan itu membuat mereka tercengang-cengang.
Alangkah cepatnya mereka rapi. Begitulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mendengar seruan Allah, dia taat dan segera memenuhi saf-saf pertama dan merapihkan saf-saf mereka. Hanya dengan instruksi, dengan terdengar suara iqamah saja. Walaupun sayang, ketika pulang ke negaranya masing-masing, balik lagi ribut lagi. Padahal di sananya sudah bagus, sudah rapi, sudah bersatu. Tapi begitu balik, nah, inilah kita ini. Tapi itulah salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad yang disebutkan di dalam At-Taurat dan kitab-kitab suci sebelumnya. Di riwayat yang lain, anajiluhum fi sudurihim, kitab suci mereka ada di hati mereka. Ya salam. Umat yang paling banyak menghafal kitab sucinya hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, ini sebagai rahasia. Kebetulan kami saat menulis tesis S2 itu tentang manuskrip. Ya, meneliti manuskrip itu buku-buku lama yang belum tercetak. Kebetulan yang kami tulis umurnya sudah hampir 400 tahun. Buku manuskrip yang saya tulis jadi tesis. Di dalam dunia manuskrip itu buku-buku lama, Pak. Peninggalan-peninggalan terdahulu yang belum dicetak sampai hari ini. Itu ada di beberapa perpustakaan dunia, di Mesir, bahkan di Eropa juga banyak. Dalam ilmu manuskrip dikatakan suatu buku itu bisa diwarisi ke generasi setelahnya tanpa ada keraguan sedikit pun jika diwarisi dari dua jalur. Diwarisi dari dua jalur. Apa itu? Pertama jalur hafalan, yang kedua jalur tulisan, atau gampangnya jalur lisan dan tulisan. Jika ada satu buku dihafal, kemudian ada tulisannya, ada bentuk bukunya, itu jika diwarisi ke generasi berikutnya, insya Allah akan aman dan tidak akan terjadi penyelewengan. Mengapa demikian? Karena jika ada salah dalam tulisan, hafalan yang akan mengingatkannya dan meluruskannya. Jika ada salah dalam hafalan, maka tulisan yang akan meluruskannya. Itulah kenapa Injil dan Taurah tidak diwarisi sampai hari ini dengan valid. Karena tidak kate umatnya yang hafal. Tidak kate umat Nabi Isa yang hafal Injil. Tidak ada umatnya Nabi Musa yang hafal Taurat. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jutaan umat menghafal Quran ini dari generasi ke generasi, sehingga kita warisi Quran ini ke generasi berikutnya melalui dua jalur, dicetak dan dihafal. Dicetak dan dihafal. Beliau katakan anajiluhum fi sudurihim, kitab-kitab sucinya umat Nabi Muhammad, yani kitab suci Al-Quranul Karim, lembaran-lembarannya fi sudurihim, ada di dalam hati mereka. Bahkan orang yang nggak bisa bahasa Arab, nggak tahu apa yang dia hafal, bisa hafal Al-Quranul Karim. Karena itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran dan sungguh kami yang akan menjaganya. Alhamdulillah. Sehingga hari ini tidak ada satu percetakan pun berani menyelewengkan satu huruf. Kalau ada, pasti ketahuan. Dan saya pernah ceritakan pengalaman kami ketika di Mesir. Saya sedang tadarus dengan jamaah di masjid. Saya melihat ada Quran yang saya pegang, itu huruf ain jadi ghain, ain jadi ghain, kena titik tinta. Kata saya, wah ini salah ini. Langsung dicatat oleh ketua masjid, dikirimkan ke pihak yang berwenang yaitu Al-Azhar. Langsung dapat titah, ditarik sebuah percetakannya. Tidak ada, Bapak jangan khawatir Pak ya, karena saya sering lihat di WA grup, wah ini ada percetakan yang mencoba untuk menyisipkan sesuatu dalam Al-Quran. Nggak usah ketar-ketir Pak, nggak usah khawatir, pasti ketahuan. Karena ini jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran tidak mungkin ada bisa yang menyelewengkan. Satu huruf pun tidak akan hilang dan tidak juga akan bertambah. Karena itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu penyebabnya anajiluhum fi sudurihim. Quran ini ada di hati-hatinya umat Islam.
dihafal, diulang, dimurojaah dan seterusnya. Qurbanuhumul ladzi yataqarrabuna bihi ilayya dima'uhu, dan mereka mendekatkan diri dengan darah mereka, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ruhbanun bil lail luyuthun bin nahar. Ini ciri-cirinya umat Nabi Muhammad yang disebutkan dalam Taurat. Apa itu? Umat Nabi Muhammad ahli ibadah di malam hari, menangis mereka, bermunajat kepada Allah. Dia gelar sejadahnya di malam hari, minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, lembut hatinya di malam hari. Tapi di siang hari mereka singa. Luyuthun bin nahar, singa mereka di siang hari. Maksudnya apa? Kalau sudah bertemu musuh, nggak ada kata mundur bagi umat Islam. Kalau sudah ketemu musuh, jihad fisabilillah, ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati sebagai seorang syahid. Itulah yang, bayangkan, revolusi jihad yang diproklamirkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Hanya dengan bambu-bambu runcing, nggak mundur. Mislu nuril anbiya, dan cahaya mereka seperti cahaya para nabi, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah keistimewaan dari kita umatnya Nabi Muhammad yang ke-12, bahwasanya kita telah disebut-sebut, perangai kita telah dijelaskan, ciri-ciri kita telah dijelaskan oleh Allah di kitab-kitab suci terdahulu. Ya, semoga kita bisa mengamalkan, membuktikan. Di antaranya kita adalah umat yang banyak memuji Allah. Alhamdulillah. Jangan, apalagi nanti di masa krisis, jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Alhamdulillah. Sekali lagi, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.